Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Saudara, kita berjumpa lagi dalam doa pencurahan Roh Kudus di hari yang ke-7. Kami mengucap syukur masih dalam main tempat ini, karena sejak Roh Kudus hadir di hati kami percaya bahwa hidup kami bukanlah milik kami lagi, tapi melainkan milik Tuhan. Dan kita menyerahkan setiap kehidupan kita dalam tangan kuasa Tuhan, ya Tuhan yang mengambil alih hidup kita. Mari kita masuk dalam penyembahan kita. Kita mau lebih dalam menyembah Tuhan, karena hanya Dialah selamat kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Karena Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Haleluya Yesus.
siapkan hati kita, siapkan telinga kita, siapkan pikiran kita, agar firman yang diberitakan dapat masuk ke dalam hati kita. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran. Selamat menikmati firman Tuhan. Shalom, di nama Tuhan, selamat malam, selamat petang, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali saya bisa menyapa Bapak Ibu, saudara-saudariku semua. Nah, di dalam pembawaan renungan atau sharing firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan hari ini hari yang ke-7 Bapak Ibu dari rangkaian kegiatan ibadah doa 10 hari atau doa 10 malam atau doa pencurahan Roh Kudus. Nah, tidak terasa sudah hari yang ke-7 Bapak Ibu. Dan sebelumnya Bapak Ibu saya mohon maaf tidak bisa tag video secara langsung bersamaan dengan tag video pujian penyembahan dikarenakan keterbatasan waktu kami. Dan pada kesempatan ini juga saya meminta maaf juga, saya masih berpakaian dinas Bapak Ibu karena masih ada tugas yang harus kami kerjakan. Puji Tuhan, Tuhan memberi waktu di sela-sela kesibukan kami sehingga kita bisa bertatap muka walaupun hanya melalui video ya Bapak Ibu ya. Satu hal yang harus tetap kita syukuri Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu saya rindu untuk menyampaikan satu renungan kebenaran firman Tuhan. Dan saya sangat terberkati sekali dengan firman Tuhan yang telah disampaikan sebelum-sebelumnya dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Ada yang disampaikan oleh Bu Gembala, Bapak Daniel Adi, juga disampaikan oleh Bapak Christian. Sungguh luar biasa, itu menjadi satu kekuatan baru, menjadi pengingat juga dalam hidup kita dan mengingatkan kita semua untuk semakin baik lagi dan terus belajar untuk mengikut Tuhan, untuk terus berkenan, semakin berkenan kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Luar biasa Bapak Ibu. Dan pada kesempatan ini saya rindu untuk menyanyikan satu lagu dulu ya, yang menjadi satu dasar dari saya menyampaikan firman Tuhan ini, karena lagu ini sering sekali kita nyanyikan ya, para prajurit nyanyikan ketika lari atau ketika berlatih. Juga kalau di sini di tempat kami bekerja di Akmil setiap jam 5 pagi itu selalu diputarkan lagu-lagu yang seperti ini. Nah, ini salah satu lagunya, dan ini salah satu lagu yang menjadi kesukaan saya nyanyikan ketika lari ya. Lagunya seperti ini Bapak Ibu. Bila apel malam telah tiba, segera bacakan penerjunan, hatiku dak-diduk tak karuan, memikirkan nasib seseorang. Bila aku penerjun pertama, segera berdiri depan pintu, pandangan tetap lurus ke depan, sikap exit jangan dilupakan. Bila payung sudah mengembang, segera periksa kiri kanan, hindari tabrakan sama kawan, tarik kemudi depan belakang. Bila payung tidak mengembang, segera tarik payung cadangan. Bila itu pun tidak mengembang, serahkan pacarmu pada kawan. Salah, bukan pacar ya. Nah, ini kebiasaan. Mohon maaf Ibu, ini kebiasaan diplesetkan kalau nyanyi di bujangan-bujangan. Saya jadi terbawa. Bukan pacar ya, saya ulangi. Bila payung tidak mengembang, segera tarik payung cadangan. Bila itu pun tidak mengembang, serahkan nyawamu pada Tuhan. Jangan ragu ataupun bimbang, jangan ragu ataupun bimbang, jangan ragu ataupun bimbang, payung pasti mengembang. Kaki rapat kepala simpan, kaki rapat kepala simpan, kaki rapat kepala simpan, siap untuk mendarat. Nah, itu lagunya Bapak Ibu. Nah, lagu ini dari liriknya terlihat jelas ya, dinyanyikan seringkali ketika sebelum melaksanakan latihan penerjunan atau operasi penerjunan. Tapi dalam hari-hari ketika
berlari pun kita sering menyanyikan lagu-lagu seperti ini ya Bapak Ibu. Dan saya garis bawahi yang tadi saya sempat salah ya, kebiasaan dinyanyikan diplesetkan apalagi bujangan-bujangan ya, sering bercanda. Saya garis bawahi di lirik tadi, di penggalan lirik tadi. Jika payung tidak mengembang, jika itu pun tidak mengembang, tarik payung cadangan tapi tarik payung cadanganmu tidak mengembang, serahkan nyawamu pada Tuhan. Ini saya garis bawahi. Dari awal lirik lagu sampai kemudian menjelang di akhir sampai pada bagian itu, kita tahu semua tadi kalau yang mendengarkan memperhatikan, dimulai dari persiapan, pembacaan nama-nama, kemudian bagaimana sikap yang baik sebelum terjun, terus kemudian ketika payung sudah mengembang harus bagaimana supaya kita tidak tabrakan dengan rekan kanan kiri. Juga ketika payung tidak mengembang, langkahnya bagaimana tarik payung cadangan, sampai kepada akhirnya ketika semua itu dilakukan dan ternyata tidak berhasil, ya tarik payung cadangan pun tidak berhasil, ya serahkan nyawamu pada Tuhan. Saya mendapatkan satu pelajaran Bapak Ibu, bahwa sebaik apapun persiapan yang dikerjakan oleh manusia, sebaik apapun rencana yang dibuat oleh manusia, ya, sebaik apapun persiapan atau rencana yang dibuat oleh manusia untuk menghadapi sesuatu, kembali lagi yang membuat keputusan ya, adalah Tuhan. Yang menentukan adalah Tuhan. Manusia boleh berencana, manusia boleh berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan Bapak Ibu. Dan begitu beruntungnya kita anak Tuhan, ya, kita diberi oleh Tuhan satu pemandu. Saya katakan pemandu. Kita diberi oleh Tuhan satu pemandu, ya, yang akan mengarahkan hidup kita, yang akan mengajarkan kita, yang akan memberi masukan saran bagi kita sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Dan pemandu itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Ya. Pernah Bapak Ibu berpikir bahwa Roh Kudus, seringkali kita berpikir ya Roh Kudus hanya kalau kita sedang susah, kalau kita butuh penghibur. Tapi sebenarnya Tuhan itu membuat satu fungsi dari Roh Kudus itu selain sebagai penghibur saat kita susah, saat kita perlu penolong, saat kita perlu pertolongan. Roh Kudus itu juga sebagai pemandu, sebagai pengajar yang akan mengarahkan kita ya, untuk membuat satu rencana sesuai dengan rencananya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, sehingga keputusan yang kita ambil di dalam pembuatan rencana, di dalam eksekusi rencana itu pasti akan selalu benar karena Roh Kudus yang mengarahkan kita. Nah, kita buka bersama ayatnya di dalam kitab Ibu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Ya, Yohanes 16 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Begini firman Tuhan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Bicara tentang hal-hal yang akan datang, bisa juga kita artikan tentang rencana hidup kita. Ya. Tentang apa yang akan kita hadapi. Ya, dikatakan bahwa ketika roh kebenaran ini datang, Ia akan memimpin kita ya, ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan mengarahkan kita. Kalau roh kebenaran yang mengarahkan kita, otomatis kita tidak akan salah namanya roh kebenaran. Roh kebenaran yang memimpin kita tentunya endingnya adalah kepada keberhasilan. Nah, ini Bapak Ibu, satu hal yang luar biasa. Ya, seringkali kita lupakan ini. Kita begitu beruntung Bapak Ibu ketika orang lain begitu kebingungan menghadapi hal-hal, apalagi keadaan seperti ini tengah-tengah pandemi COVID-19, kebingungan, galau, wah ini barang-barang naik, gimana nih ekonomi saya, wah saya nggak, kalau saya keluar rumah jangan saya kena sakit nih, bagaimana nih saya harus gimana, kalau nggak kerja bingung, kerja takut sakit. Nah, kita seringkali dihadapkan dengan situasi seperti ini, tapi jangan sekali-sekali kita bingung, karena kita punya pemandu yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus sendiri. Ketika Roh Kudus yang memimpin kita, ya, Roh Kudus yang mengarahkan kita tidak akan pernah salah.
Yang perlu kita kerjakan, biarkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita. Jangan lagi berpikir menggunakan nalar kita, karena nalar kita ini terbatas. Ya, nalar kita ini terbatas, pikiran kita ini terbatas. Serahkan saja pada Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang memimpin kita, yang akan mengarahkan kita kepada jalan kebenaran. Sehingga apapun keputusan yang akan kita ambil, semuanya itu berasal dari Tuhan. Dan otomatis jika semuanya berasal dari Tuhan, maka jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita itu yang akan Tuhan berikan pada kita. Sekalipun Tuhan tidak menjanjikan jalannya akan selalu mulus, tapi sekalipun jalannya harus bergelombang, berkerikil, tapi damai sejahtera Tuhan jamin akan ada terus dalam hidup kita. Dan jalan itu akan menuju kepada keberhasilan, bukan kegagalan. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Mari Bapak Ibu, dalam momen ini kita kembali diingatkan untuk belajar, ya, menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus, pimpinan Roh kebenaran. Mari kita gunakan itu. Manfaatkan ini, manfaatkan peran Roh Kudus secara total dalam hidup kita. Biarkan Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menuntun kita, Roh kebenaran yang mengarahkan kita. Tidak perlu lagi kita galau, tidak perlu lagi kita kebingungan, tidak perlu lagi kita khawatir, tidak perlu lagi kita khawatir, karena Tuhan yang akan mengarahkan setiap jalan hidup kita. Luar biasa. Puji Tuhan, ini yang saya sampaikan dalam renungan pada kesempatan ini. Bila firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kita, mari kita biarkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita dan memimpin setiap kehidupan kita. Luar biasa, sungguh indah firman Tuhan. Mari kita renungkan dan kita kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, setelah ini kita akan sama-sama berdoa Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya pergumulan khusus, boleh nanti angkat tangan atau tumpangan tangan kiri atau tangan kanan Bapak Ibu di atas dada Bapak Ibu masing-masing. Kita juga akan berdoa Bapak Ibu untuk keadaan saat ini. Kita minta Tuhan segera lalukan pandemi COVID-19 ini, segera pulihkan keadaan bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Kita juga berdoa untuk rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang saat ini mungkin ada dalam keadaan sakit, supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, berikan kesehatan. Dan tidak lupa kita juga berdoa untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar, supaya boleh tertanam dalam hidup kita, menjadi rema dalam hidup kita, dan kita kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu boleh angkat tangan atau tumpangan tangan kiri atau tangan kanan Bapak Ibu di atas dada masing-masing. Kita akan sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Mau memberikan Roh-Mu sendiri bagi kami Tuhan, setiap kami. Mau memberikan kami roh kebenaran yang akan menuntun kami untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Bila Tuhan kami mau membuka hati kami, membuka hidup kami, dan bila Tuhan yang akan menguasai hidup kami, roh kebenaran itu akan menguasai hidup kami, mengambil alih hidup kami, sehingga bila Tuhan setiap apapun keputusan yang kami ambil, apapun yang kami rencanakan, semua itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap hidup kami, sehingga kami tidak lagi merasa kebingungan, kami tidak lagi merasa ketakutan, kami tidak lagi merasa khawatir Tuhan, karena Tuhan sendiri yang memimpin kami. Ini hidup kami Tuhan, pimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa Tuhan malam hari ini Kau melihat setiap tangan yang terangkat, Kau melihat setiap tangan yang tertumpang di atas dada anak-anak-Mu Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi keperluan mereka, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, hamba tidak mengerti apa yang menjadi kerinduan mereka, tapi hamba percaya Tuhan Allah yang mengerti, Tuhan Allah yang peduli. Di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan akan memberikan kemenangan di atas setiap pergumulan kami. Apapun yang menjadi kerinduan kami, Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, kami percaya kami semua akan menerima berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada kesempatan ini Tuhan, menyerahkan Tuhan keadaan kami, keadaan bangsa kami, juga seluruh dunia. Tuhan kami minta di dalam nama Yesus Tuhan segera lalukan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan lalukan, tunjukkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bila juga Tuhan setiap orang boleh melihat, setiap orang boleh itu hanya Tuhan saja yang mampu, Tuhan saja yang sanggup Tuhan untuk melakukan ini semua. Kuasa Tuhan terlebih besar dari virus corona, dari COVID-19. Kami percaya itu Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya dengan segera Tuhan akan lalukan pandemi ini Tuhan. Pulihkan keadaan kami, pulihkan keadaan bangsa ini Tuhan. Lebih baik lagi dari sebelumnya Tuhan. Pulihkan keadaan dunia juga Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini. Kami teringat Tuhan akan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini ada dalam keadaan sakit. Tuhan kami minta Tuhan di dalam nama Yesus.
Tuhan akan jamah sembuhkan mereka. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Dengan kuasa Tuhan, dengan kasih Tuhan, Tuhan akan menjamah setiap mereka. Dan mereka pun akan menerima kesembuhan yang datang dari Tuhan. Saya percaya saudara-saudara kami telah disembuhkan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terus memberkati setiap kami Tuhan dalam apa yang kami kerjakan masing-masing. Saya percaya anak-anakmu tidak akan kekurangan, anak-anakmu tidak akan dipermalukan, sebab mereka mengandalkan Engkau dan mau dipimpin di hidupnya dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus ini hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala kesalahan, bodohan, pelanggaran kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan telah mendengar dan menjawab setiap seru doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan, luar biasa. Kita akan ketemu lagi di dalam rangkaian ibadah yang berikutnya, dari yang ke-8 dan seterusnya. Tetap terus ikuti kegiatan ini. Setiap jam 6 sore kami tim Departemen Acara akan terus mengupload video. Kita akan ibadah bersama, bersekutu bersama, dan menerima berkat bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati.